Kenalkan, nama saya Marta Saulina Baban dari program Studi Informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum Pempros, yaitu tentang Dynamic Memory Allocation. Nah, dalam praktikum ini kami telah diberikan 4 studi kasus. Nah, jadi studi kasus yang pertama itu untuk penambahan data student dan juga menampilkan semua data. Dan ini akan dibuat dalam satu file yaitu T0901.c-nya. Langsung saja ke code-nya. Oke, jadi di sini seperti biasa terdapat fungsi hardware files dan konstanta, yaitu seperti ini. Selanjutnya, di sini terdapat em, integer main atau persiapan fungsi mainnya. Nah, jadi di sini terdapat struktur student T, student, maksud student. Jadi student ini tuh array yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dengan jumlah maksimumnya itu max student. Lalu terdapat unsigned short integer student count sama dengan 0. Nah, ini itu menghitung jumlah mahasiswa yang telah disimpan. Selanjutnya terdapat di sini char input 256. Ini tuh sebuah buffer untuk menyimpan input dari pengguna atau perintah. Lalu selanjutnya terdapat char command list max commands 256. Nah, ini tuh command list di sini itu berguna sebagai array 2D yang digunakan untuk menyimpan data perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Integer command count sama dengan 0. Nah, command count ini itu menghitung jumlah perintah yang telah dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya terdapat fungsi untuk membaca perintah, yaitu while f gets input size of input st_in. Nah, jadi di sini kita itu menggunakan sebuah loop yaitu while. Nah, jadi ini digunakan untuk membaca perintah dari pengguna menggunakan f gets. Jadi setiap perintah itu diproses baris per baris. Selanjutnya terdapat input strcspn input new line sama dengan 0. Nah, ini itu untuk menghapus karakter new line di akhir inputnya. Selanjutnya if strcmp input 3 strip sama dengan 0. Nah, ini tuh jika pengguna itu mengetik tanda 3 strip, maka loopnya itu akan berhenti dan tidak akan ada perintah yang dibaca lagi. Selanjutnya terdapat strcpy command list command count input size of input. Nah, jika perintah lainnya itu dimasukkan, perintah tersebut itu akan disalin ke dalam command listnya ini. Selanjutnya terdapat fungsi untuk memproses perintah. Nah, di sini setelah semua perintah dibaca itu, loop ini itu digunakan untuk memproses setiap perintah dalam command listnya. Selanjutnya untuk setiap perintahnya itu, yang pertama perintahnya itu disalin ke dalam sebuah buffer sementara yaitu temp. Lalu di sini juga terdapat char pointer command sama dengan str awk temp tanda pagar. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk memisahkan perintahnya itu berdasarkan tanda pagar seperti ini. Selanjutnya, program untuk memeriksa ini apakah perintah yang dimasukkan adalah create student, dan jika benar ia akan mengekstrak informasi mahasiswa seperti student ID, student name, student year, student program, dan juga enrollment year, dan juga student program. Jika data yang diperlukan itu ada yang masih ada ruang untuk menambah mahasiswa, fungsi create student itu akan dipanggil untuk membuat data mahasiswa baru menambahkan ke array student. Lalu jika perintahnya itu adalah print student, maka print student dipanggil untuk mencetak daftar mahasiswa yang ada. Oke, langsung saja saya akan merun code-nya. Nah, jadi saya akan memasukkan input yang diinginkan.
Jadi dia akan menghasilkan em, output seperti ini. Oke, selanjutnya ke tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua itu atau studi kasus yang kedua itu untuk penambahan data cross. Jadi fitur ini itu ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu code, name, credit, dan passing grade-nya. Lalu dalam tugas T09 sampai T0902.c ini itu disuruh juga untuk menampilkan sebuah data. Fitur ini itu ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Jadi format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja ke code-nya. Nah, ini dia adalah code tugas studi kasus ketiga. Di sini seperti biasa terdapat fungsi header-nya. Oke, lalu di sini terdapat integer main. Ini tuh fungsi utamanya, yaitu yang pertama struktur student sama dengan null. Jadi ini tuh deklarasi pointer student yang akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Pointer ini itu diinisialisasikan itu dengan null atau belum ada alokasi memorinya. Selanjutnya terdapat unsigned short integer student size sama dengan 0. Nah, ini itu variabel untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang sudah dibuat. Selanjutnya terdapat struktur course T, pointer courses sama dengan 0. Nah, ini juga sama seperti yang tadi itu deklarasi pointer course yang akan digunakan untuk menyimpan data kursus juga diinisialisasikan dengan 0. Selanjutnya terdapat unsigned short integer course size sama dengan 0. Variabel ini tuh untuk menyimpan jumlah kursus yang sudah dibuat. Selanjutnya terdapat char buffer 256. Ini itu sebuah array, yaitu untuk menyimpan input per baris dan dari pengguna maksimalnya itu 255 karakter. Selanjutnya terdapat char pointer pointer comment sama dengan 0. Jadi ini pointer ganda yang akan digunakan untuk menyimpan array perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya terdapat integer comment count sama dengan 0. Nah, ini tuh variabel untuk menghitung jumlah perintah yang digunakan atau dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di sini itu terdapat fungsi untuk menyimpan semua baris input sebelum. While f gets buffer size of buffer steady in. Nah, ini tuh menggunakan f gets untuk membaca input per baris dari pengguna. Fungsi ini tuh akan berhenti ketika tidak ada input lagi atau jika menemukan baris yang kosong. Selanjutnya terdapat buffer strcspn buffer new line sama dengan 0. Nah, ini itu menghapus karakter new line yang muncul di akhir input karena pengguna menekan enter setelah mengetik perintahnya itu. Selanjutnya terdapat if strcmp buffer tanda 3 strip ini sama dengan 0 break. Nah, ini memeriksa apakah input adalah tanda 3 strip. Jika ya, maka akan keluar dari loop. Selanjutnya di sini terdapat comment sama dengan relog comment comments comment count plus 1 pointer size of char pointer. Nah, ini tuh mengalokasikan ulang memori untuk array comments dengan menambahkan ruang untuk perintah baru. Selanjutnya terdapat comments count sama dengan malloc strlen buffer plus 1. Nah, ini itu mengalokasikan memori untuk menyimpan perintah yang baru dibaca. Selanjutnya di sini terdapat strcpy comment count buffer. Nah, ini itu untuk menyalin perintah dari buffer ke dalam array comments-nya.
Selanjutnya terdapat command count plus plus. Nah, ini tuh meningkatkan jumlah perintah yang telah dimasukkan. Selanjutnya terdapat fungsi untuk eksekusi semua perintah yang disimpan. Yang pertama di sini terdapat for integer i sama dengan 0, i lebih besar command count i plus plus. Ini tuh sebuah loop yang digunakan untuk memproses setiap perintah itu yang telah disimpan. Selanjutnya terdapat char pointer line sama dengan comments i. Nah, ini itu untuk mengambil perintah yang disimpan dalam array comments pada indeks i. Selanjutnya di sini terdapat char pointer comments sama dengan str talk line eh, hashtag atau pagar ini. Ini itu untuk memisahkan perintah dari parameter yang ada di belakangnya berdasarkan karakter ini. Oke, selanjutnya di sini terdapat if strc is if strcmp comments create student sama dengan 0. Nah, ini itu untuk memeriksa apakah perintah adalah create student. Selanjutnya terdapat char pointer id sama dengan str talk null hashtag mendapatkan id mahasiswa setelah tanda ini. Selanjutnya terdapat char pointer name sama dengan strok null. Ini tuh mendapatkan nama mahasiswa setelah membuat tanda ini. Selanjutnya terdapat char year str talk null pagar. Nah, ini tuh mendapatkan tahun mahasiswa setelah memasukkan tanda ini. Selanjutnya terdapat char pointer studi programs strok null pagar. Nah, ini tuh sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu mendapatkan program studi mahasiswanya setelah setelah memasukkan tanda pagarnya. Selanjutnya terdapat student sama dengan relog student size plus 1 size of plus 1. Nah, ini itu mengalokasikan ulang memori untuk array student dan menambahkan ruang untuk satu mahasiswa baru. Selanjutnya di sini terdapat else if strcmp comment print student sama dengan 0. Nah, ini tuh memeriksa apakah perintah adalah print student. Lalu print student size. Nah, ini tuh menampilkan daftar mahasiswa menggunakan fungsi print studentnya. Selanjutnya terdapat fungsi else if strcmp comment create course sama dengan 0. Nah, ini tuh memeriksa apakah perintahnya itu adalah create course. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat enum grade T grade. Nah, ini tuh mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nilai grade dan dalam tipe enum. Jadi, serangkaian pertanyaan if else itu untuk menentukan nilai grade berdasarkan input penggunanya. Oke, jadi di sini juga kita menggunakan course sama dengan relog courses, course size plus 1, size of structure course T. Ini tuh mengalokasikan ulang memori untuk array course dengan menambahkan ruang untuk satu kursus baru. Jadi di sini juga kita menggunakan setelah kita memasukkan tanda tiga trip ini, maka kita akan mencetak ulang data sebagai rangkumannya. Oke, saya akan melakukan run kodenya.
Lalu di sini saya akan memasukkan input seperti yang diminta. Nah, maka sama seperti eh, ini, outputnya itu sesuai dengan output yang diminta. Oke, langsung saja ke tugas studi kasus yang ketiga. Nah, jadi studi kasus yang ketiga itu untuk mencari data student berdasarkan ID-nya. Jadi fitur ini tuh ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja ke code-nya. Di sini terdapat pendeklarasian variabel, yaitu integer main, struktur studentif, student sama dengan 0. Di sini student adalah pointer ke array dari struktur studenti yang akan menyimpan data mahasiswa. Lalu unsigned short integer student size sama dengan 0. Nah, ini itu jumlah mahasiswa yang tersimpan. Selanjutnya terdapat struktur courses sama dengan 0. Nah, ini itu courses ini sama seperti student yang tadi itu pointer ke array dari struktur course T yang akan menyimpan data mata kuliah. Lalu unsigned short integer courses size sama dengan 0. Nah, ini tuh jumlah mata kuliah yang tersimpan. Selanjutnya terdapat char buffer 256. Nah, jadi buffer itu array karakter untuk menampung input perintah dari penggunanya. Selanjutnya terdapat char pointer comment sama dengan 0. Ini adalah array dinamis untuk menampung perintah yang telah diparsing. Selanjutnya terdapat integer comment count sama dengan 0. Nah, ini tuh jumlah perintah yang diterima dan disimpan dalam comments. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menyimpan inputnya, yaitu while f gets buffer size of buffer std in. Nah, di sini menggunakan fgets untuk membaca input dari pengguna baris per barisnya hingga menemukan atau memasukkan tanda 3 trik. Oke, selanjutnya terdapat comments sama dengan relog. Comments count plus 1 size of char pointer. Comments count sama dengan malloc strlen buffer plus 1 strcpy comment count buffer comment count plus plus. Jadi di sini setiap baris perintah yang diterima itu disalin ke dalam array comments dengan menggunakan malloc dan juga relloc untuk menambahkan ruang. Lalu comments count-nya itu dihitung untuk menunjukkan berapa banyak perintah yang telah disimpan. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk mengeksekusi semua perintah yang disimpannya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil comments count i plus plus. Nah, program ini mengeksekusi setiap perintah yang sudah disimpan dalam array comments. Selanjutnya di sini juga ada char pointer comment sama dengan str line pagar. Nah, ini tuh str itu untuk memisahkan komponen perintah dengan tanda pagar ini sebagai delimiternya. Lalu selanjutnya di sini terdapat em, berdasarkan jenis perintahnya, misalkan create student, print student, dan lain-lain itu, program itu akan menjalankan aksi yang sesuai. Yang pertama itu create
create student, yaitu memanggil create student untuk membuat entry mahasiswa baru. Lalu terdapat print student. Nah, jadi print student itu untuk memanggil print student untuk menampilkan daftar mahasiswa. Lalu terdapat create course. Nah, jadi create course ini itu untuk memanggil create course untuk membuat entry mata kuliah baru. Lalu terdapat print course. Nih, ini tuh memanggil print course untuk menampilkan daftar mata kuliahnya. Selanjutnya terdapat find by ID, yaitu untuk memanggil find student by ID untuk mencari mahasiswa itu berdasarkan ID-nya. Selanjutnya terdapat untuk membebaskan memorinya itu atau mengosongkan memorinya itu kita menggunakan free comments, yaitu bebaskan setiap string komennya. Setelah perintah diproses, memori yang digunakan untuk setiap perintah yang ada dalam comments i dibebaskan atau dikosongkan. Selanjutnya terdapat fungsi untuk mencetak ringkasan akhir, yaitu free comments bebaskan array pointer. Setelah itu, setelah kita masukkan 3 strip ini, itu akan mencetak ringkasan akhir print student size, print course size. Setelah semua perintah itu dieksekusi, program mencetak ringkasan daftar mahasiswa dan mata kuliah yang ada. Lalu array comments-nya itu juga dibebaskan atau dikosongkan untuk menghindari kebocoran memorinya. Selanjutnya terdapat di sini akhirnya itu free students dan free coursers-nya ini memori yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dan juga mata kuliahnya itu dibebaskan setelah semua operasinya itu selesai. Oke, langsung saja saya run code-nya. Nah, jadi saya akan memasukkan input seperti yang diminta. Nah, jadi input yang dimintanya itu seperti create student, ini name-nya, namanya, tahun, dan juga program studinya. Nah, ini dia keluaran atau output yang diharapkan. Oke, lanjut ke studi kasus yang keempat. Nah, jadi studi kasus yang keempat itu mencari data course berdasarkan code. Jadi fitur ini tuh ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID. Dari course yang dicari, format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja ke code-nya. Nah, seperti biasa terdapat header dan struktur datanya seperti ini. Oke, jadi di sini juga terdapat deklarasi variabel, yaitu struktur student t, pointer student sama dengan 0. Unsigned short integer student size. Nah, di sini student dan course-nya itu struktur course t, courses 0, unsigned short integer courses size. Nah, jadi di sini tuh studentnya itu dan juga course-nya itu adalah pointer ke array dinamis yang menyimpan data mahasiswa dan juga mata kuliahnya. Lalu terdapat student size dan juga course size. Nah, ini tuh menyimpan jumlah mahasiswa dan mata kuliah yang ada.
Selanjutnya terdapat char buffer 256. Ini tuh sebuah buffer. Buffer itu adalah array untuk menampung input yang dari pengguna yang sementara. Selanjutnya terdapat char comments sama dengan null. Jadi comments itu adalah array dinamis yang menyimpan seluruh perintah dari penggunanya. Selanjutnya terdapat integer comment count sama dengan nol. Comment count sama dengan nol itu untuk menyimpan jumlah perintah yang diberikannya. Selanjutnya di sini itu terdapat fungsi untuk menyimpan semua input sebelumnya. Di sini terdapat while f gets buffer size of buffer std in. Nah, ini tuh membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam buffer. Jadi, pembacaannya itu berhenti ketika pengguna itu menggunakan atau menekan enter. Selanjutnya terdapat buffer strcspn buffer new line sama dengan 0. Ini tuh menghapus karakter new line yang ditambahkan oleh fgets-nya. Lalu if strcmp buffer 3 strip sama dengan 0 break. Jika input adalah 3 strip, maka akan berhenti membaca inputnya. Selanjutnya terdapat comment sama dengan reload comments count plus 1. Pointer size of char pointer. Nah, ini tuh untuk menambahkan memori untuk array comments untuk menampung perintah baru. Lalu terdapat comments count sama dengan malloc strlen buffer plus 1. Ini tuh untuk mengalokasikan memori untuk perintah baru dan simpan di array comments-nya. Oke, jadi di sini juga terdapat fungsi eksekusi semua komen yang disimpan. Nah, di sini terdapat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil comment count i plus plus. Ini itu melakukan iterasi pada semua perintah yang dibaca sebelumnya. Lalu terdapat char pointer comment sama dengan str outline pagar. Nah, ini itu memisahkan perintah utama dengan parameter menggunakan tanda pagar sebagai pemeriksa. Lalu terdapat if strcmp comments create student sama dengan 0. Jika perintahnya itu adalah create student, maka kita akan membaca data ID, nama, tahun, dan juga program studi mahasiswanya. Selanjutnya di sini terdapat student relog student size plus 1. Pointer size of structure students T. Ini tuh untuk menambahkan memori untuk array students agar dapat menyimpan mahasiswa baru. Selanjutnya terdapat student size create student ID name year study program. Ini tuh membuat mahasiswa baru dengan fungsi create student dan juga menambahkannya itu ke dalam array student. Lalu terdapat fungsi else if strcmp comment print students sama dengan 0. Nah, jika perintahnya adalah print students, maka akan menampilkan daftar mahasiswa dengan memanggil fungsi perintah print studentnya. Selanjutnya di sini terdapat perintah untuk membebaskan memorinya. Nah, jadi free comments ini tuh setelah dieksekusi perintah, maka ini akan mengosongkan memori yang digunakan oleh setiap string perintah dalam array comments ya. Lalu di sini terdapat free comments itu untuk membebaskan array comment-nya. Free comment-nya itu membebaskan memori yang digunakan oleh array comments. Selanjutnya terdapat rangkuman akhirnya itu print student size. Ini untuk menampilkan daftar mahasiswa setelah semua perintah itu dieksekusi. Lalu terdapat print course size. Nah, ini tuh menampilkan daftar mata kuliah setelah semua perintah dieksekusi. Selanjutnya terdapat free students
dan juga free course. Nah, ini itu untuk mengosongkan memori yang digunakan array student dan courses. Oke, saya akan merun code-nya. Saya akan memasukkan inputnya. Nah, jadi ini adalah input yang diinginkan dan akan menghasilkan output seperti ini. Sama seperti output yang diminta. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.